Happy Sunday, senang bisa beribadah bersama-sama dengan Anda sekalian di minggu yang pertama Advent hari ini. Seperti biasa saudara, di dalam pembacaan katekismus ini kita akan bersama-sama merenungkan, tetapi terlebih dahulu saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan ayat Alkitabnya. Katekismus yang ke-48, di mana Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya. Dia naik ke surga dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah kerajaannya dan menjadi pengantara bagi kita sampai dia kembali untuk menghakimi dan memperbarui seluruh dunia. Efesus 1 ayat 18b sampai ayat yang ke-21. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Silakan duduk. Saudara, pernahkah kita mengalami saat di mana hidup kita itu terasa berjalan sendiri? Waktu kita bekerja, waktu kita melayani, bahkan waktu kita berdoa, di dalam hati kita muncul sebuah pertanyaan yang tidak terucapkan. Tuhan, di mana Engkau? Siapa yang sebenarnya memimpin hidupku sekarang ini? Apalagi kalau ditambah dengan tekanan hidup yang mungkin berat, keputusan-keputusan di dalam hidup kita yang juga mungkin besar, pergumulan, keluarga, kekhawatiran tentang masa depan. Atas semua itu kita akhirnya seolah-olah menanggungnya sendirian. Dan mungkin kita berbisik dengan diri kita sendiri, kamu harus kuat, tenang, coba lagi. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, di dalam hati kita seringkali kita bisa mengakui, aku ini tidak mampu sebetulnya. Nah, di titik itulah pertanyaan katekismus kita hari ini. Di mana Kristus sekarang memberi jawab untuk pergumulan itu. Pertanyaan di mana Kristus sekarang bukan sekedar pertanyaan teologis. Ini adalah pertanyaan yang menentukan arah hidup kita hari ini. Dan kalau kita membaca Efesus pasal yang pertama tadi, kita menemukan jawabannya tidak berdiri di atas apa yang kita rasakan, tetapi berdiri di atas apa yang sudah Allah lakukan. Dia membangkitkan Kristus dan dia meninggikannya di sebelah kanannya. Karena itu saudara, kebenaran yang perlu kita sadari terhadap pertanyaan katekismus kita hari ini ialah yang pertama, Kristus itu hidup. Efesus 1 kalau kita membaca tadi menegaskan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dan meninggikannya. Ini bukan sekedar doktrin yang harus kita ketahui, tetapi sebuah fakta sejarah yang sebetulnya mengubah segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan lebih lagi saudara, Paulus mengingatkan bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam diri kita, orang percaya hari ini. Artinya, karena Kristus hidup, kita tidak sedang mengikuti tokoh besar yang sudah mati, tapi kita mengikuti Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas dosa, bahkan kematian. Karena itu, apapun tekanan yang kita hadapi hari ini, kekhawatiran yang kita sedang hadapi, ingatlah, kuasa Kristus yang hidup sanggup menopang dan membawa kita melalui semuanya itu. Lalu kebenaran yang kedua, kita diingatkan bahwa Kristus naik ke surga dan memerintah. Ketika Kristus naik ke surga dan memerintah, duduk di sebelah kanan Allah, ini bukanlah sebuah sikap yang pasif, tapi ini sebuah tanda bahwa Kristus memiliki otoritas yang tertinggi. Dan itu artinya, Kristus tidak jauh dari pergumulan kita. Pemerintahannya mencakup seluruh hidup kita. Atas sakit yang mungkin sedang kita jalani, atas kekhawatiran yang mungkin sedang kita pendam, atas pergumulan dengan dosa yang mungkin kita masih bergulat di dalamnya, atas masa depan yang mungkin belum kita mengerti.
Jadi kalau hidup kita mungkin hari ini terasa kacau, dipenuhi dengan ketidakpastian, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa hari ini karena Kristus memerintah, kita boleh menghadapi hidup ini dengan tenang. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa Kristus juga menjadi pengantara kita. Jawaban katekismus kita hari ini ditutup dengan sangat indah, bahwa Kristus menjadi pengantara bagi kita sampai Dia kembali. Artinya, Kristus tidak hanya hidup memerintah dari tahtanya, tapi Dia juga menjadi pengantara kita. Ia mengingat kita, Dia bahkan menyebut nama kita di hadapan Bapa. Ia membawa hidup dan pergumulan kita, seolah-olah berkata, aku telah menebus dia dan dia milikku. Nah saudara, seringkali kita ini mudah percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan kita hanya di masa lampau. Tapi sulit percaya bahwa Dia menopang kita hari ini. Tapi kebenaran katekismus hari ini, kebenaran Injil mengingatkan kita. Yesus bukan hanya penebus di masa lampau. Dia Raja atas masa depan kita. Dan pengantara yang setia bagi hidup kita hari ini. Jadi karena Kristus hidup, memerintah, menjadi pengantara kita. Hari ini kita dipanggil bukan untuk hidup berjalan dengan diri kita sendiri. Tapi Injil justru mengundang kita untuk datang kepada Dia. Melepaskan kendali kita dan bersandar karena Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Tapi mungkin saudara bilang begini, aku sudah tahu itu semua. Aku paham ini. Tapi kalau boleh jujur, saudara seringkali raja di dalam kita seringkali mencoba menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kita masih berusaha mengatur, mengendalikan, memikul segala sesuatu di dalam hidup ini dengan kekuatan kita. Hari ini di dalam perenungan katekismus kita diingatkan untuk berhenti dan kembali. Kembali mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Kita diundang untuk menyerahkan beban kita yang selama ini kita pikul sendirian. Dan kita diajak untuk kembali mempercayai bahwa Kristus cukup untuk masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Mari kita datang di dalam doa pertobatan kita. Kita mau sama-sama berdoa, bertobat di hadapan Tuhan. Seringkali kita masih berusaha mengatur, mengendalikan hidup dengan kekuatan kita hari ini. Tapi katekismus hari ini, undangan Injil untuk kita kembali dan percaya, bahkan berserah kepada Dia. Mari sama-sama kita datang di dalam doa pertobatan kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hidup, Engkau memerintah dan bahkan menjadi pengantara kami. Ampunilah kami kalau seringkali kami ini masih mencoba berjalan di dalam hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Dan hari ini kami diingatkan untuk kembali bersandar kepadamu, menyerahkan beban kami kepadamu, menyerahkan kecemasan kami dan belajar untuk percaya bahwa kasih dan kuasa Kristus cukup bagi hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup di dalam undangan damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang memegang masa lalu kami, masa kini kami, dan masa depan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.